Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Waro Samarinda. Jadi kali ini kita ketemu dengan kulkas 2 pintu yang freezer di bawah. Terjadinya kalau saya perhatikan sih normal ya, nggak terlalu ngeblok. Tapi nggak tahu kulkas ini atas tidak dingin ya. Nanti kita cari saja apa penyebabnya kulkas ini tidak dingin ya. Dan ini kulkas merek Sharp yang bukaan pintunya bisa kita buka ke kanan dan kita bisa buka ke kiri. Langkah selanjutnya kita ambil obeng guys, kita bongkar, kita cari apa penyebabnya kulkas tersebut tidak dingin bagian atas ya, untuk bagian freezer di bawah normal. Dan di sini posisi modulnya ada di samping kanan ya. Kita pertama untuk pengecekan kulkas tersebut, kita pastikan pertama kipas harus hidup, dan yang kedua termis harus normal ya. Untuk kipasnya di sini menggunakan kabel merah dan hitam. Untuk kabel putihnya yaitu sensor ya. Kita ukur kabel biru untuk jalur termistor. Di sini apabila normal harus terukur 23 ya. Di sini hanya terukur 2 teman-teman ya. Terukur 2 artinya termistor tidak bisa naik, atau dia sedang masuk ke defrost atau gimana saya juga tidak tahu. Yang jelas kalau posisi saya datang terukur 2 kilo ya. Yes, kita anggap saja termistor rusak ya. Nanti kita cek lagi. Dan untuk selanjutnya kita cek jalur heater teman-teman ya. Jalur heater di sini adalah kabel biru dan kabel warna hitam untuk merek Sharp ya. Kita ukur kabel biru dan kabel warna hitam harus terukur 300 ohm. Perhatikan terukur berapa setelah kita tes. Terukur 300, artinya normal ya. Jadi untuk jalur heater tidak ada masalah. Jadi apabila teman-teman semuanya mau nyoba cek heaternya, di sini kita tunjukkan kabelnya. Ini ya kabelnya, yaitu warna hitam dan warna biru, kita tes seperti itu. Misalnya mau tes menggunakan listrik ya, kita cocokkan ke jalur warna biru dan warna hitam. Untuk selanjutnya kita turun ke bawah ya, kita buka bagian cover evaporatornya. Kita operasi lagi bagian bawah. Kita cari apa penyebabnya kulkas tersebut tidak bisa dingin bagian atas. Apakah benar termistor yang rusak? Kita akan ukur ya, nanti kita ukur lagi setelah kita buka covernya. Oke, sudah kita buka cover pertama ya. Di sini ada 2 cover bagian bawah, dan kita perhatikan di mana jalur termistor tersebut. Jadi termistor itu jalurnya ada di sini ya. Soketnya di sini, soketnya yang paling kecil ada kabel warna biru. Di sini adalah jalur termistor. Jadi termistor itu dibolak-balik tidak apa-apa.
Jadi kabelnya di sini warnanya sama ya, biru semuanya. Beda dengan jalur kipas angin, ada merah dan ada hitam. Dan sekarang kita raba bagian kardus putih di sini ya, apa jenis namanya ini? Ini biasanya buntu ya di sini. Di sini adalah untuk arus balik. Arus balik ya, maksudnya itu aliran sirkulasi angin, baliknya sirkulasi angin. Jadi angin disedot oleh kipas melalui lubang tengah, lalu dikembalikan melalui lubang yang di sini. Di gabus warna putih ini ya. Kita akan tes dulu termistornya. Ternyata terukur sama ya, dari sini juga terukur 2K. Jadi termistor dinyatakan bermasalah. Sekarang untuk membuka putihnya di sini kita perlu siram air. Perhatikan, dia buntu ya, buntu. Jadi kata pemiliknya, kulkas ini ditinggal selama 2 bulan ya, 2 bulan dimatikan ya, dimatikan tidak dinyalakan. Jadi resikonya kalau kulkas dimatikan itu pasti ada masalah ya. Jadi masalahnya itu ya bisa juga keropos di bagian evapnya atau kipas macet dan lain sebagainya. Kalau kipas macet nggak apa-apa ya, masih bisa diperbaiki. Kalau macet, kompresornya yang macet bahaya. Sekarang kita buka cover yang kedua. Kita raba bagian lubang di sini, lubang. Jadi kulkas ini memang baru dinyalakan karena setelah ditinggal selama 2 bulan, mungkin baru dinyalakan semalam ya. Tapi kata pemiliknya bagian atas tidak dingin. Kita curiga pada termisnya. Masalahnya termisnya di sini harusnya terukur hingga 20K ya. 23 atau 27 atau 15K terukur ya, pokoknya di atas 10K termistor normal. Tapi kalau termistor kita ukur hanya 2K, kita curiga pada termistor tersebut. Jadi langkah selanjutnya mau kita potong saja teman-teman ya. Dan seperti ini penampakan termistornya. Lalu kita potong saja, kita lakukan penggantian saja, kita ganti yang baru saja daripada nanti kita bolak-balik, karena kita perbaikan jauh ya. Lebih baik kita ganti yang baru, rusak nggak rusak kita ganti. Ini termistornya. Dan saya punya stok warna hitam ya, tapi ukurannya sama. Jadi kulkas itu termistornya tidak sama ya. Jadi beda-beda untuk ukuran termistornya, kita harus tahu. Jadi termistor yang kita gunakan untuk kulkas SAP yaitu ukurannya 1,5. Ini teknisi saja ya yang tahu ya. Kadang tokonya ini yang jualan ini nggak tahu termistornya ini ukuran berapa, nggak tahu. Yang penting kita beli termistor gitu saja, nanti kita ukur sendiri, kita ukur di rumah. Apabila sesuai dengan kata Pak Warno, berarti ini bisa kita gunakan untuk khususnya kulkas yang ini ya, kulkas yang pintunya bisa dibuka bolak-balik di sini. Jadi nggak semua kulkas SAP itu sama. Oke, sekarang sudah kita rapikan, sekarang kita tes ya. Jadi sudah kita rapikan semuanya. Untuk bagian selorokan bagian bawah sudah kita pasang.
Dan kita perhatikan kipas ya. Terutama yang kita cek adalah kipas. Kita tombol di sini dan kita tunggu apakah ada bunyi kipas pada lubang di sini ya. Di lubang di sini harus ada suara dengung dari kipas tersebut. Dan saya tunggu, kayaknya kipas nggak hidup ya. Kayaknya kipas yang bermasalah teman-teman ya. Betul saja kalau ini bagian bawah atas tidak dingin, karena di sini setelah kita pencet itu kipasnya ternyata ini sudah kita rapikan semuanya. Untuk covernya sudah kita kembalikan semuanya, tapi masih ada lagi kipasnya yang bermasalah. Sekarang kita bongkar ya. Kita bongkar, kita cek kipasnya apakah benar kipasnya macet. Dan inilah yang penyebabnya kulkas yang dimatikan lama, pasti ada sesuatu yang lengket ya. Coba kita putar-putar, ternyata memang benar kipasnya di sini seret. Kipasnya bisa kita putar tapi seret ya. Jadi untuk tegangan DC 12 voltnya tidak mampu menarik kipas tersebut. Jadi kita bantu menggunakan jari kita untuk melicinkan as kipasnya ya, supaya rotor bisa berputar. Kita putar-putar sampai benar-benar lancar. Setelah kita putar lancar, kita tombol di sini ya. Tombol lampu di sini kita tekan, kita tunggu sebentar. Apakah kipas berputar? Kita tunggu. Oke ya. Kipas menyala teman-teman ya. Ada tanda-tanda kipas hidup, artinya kulkas ini normal ya. Jadi kipas semuanya hidup. Sekarang kita kembalikan lagi. Setelah kita kembalikan lagi, selanjutnya kita tes lagi ya. Kita raba bagian lubang, kita tombol lagi. Tombol lampunya kita pencet. Lalu kita dengarkan di bagian lubang di sini. Apakah ada suara desisan atau suara gemuruh atau suara dengungnya kipas ya. Dan saya mendengar suara kipas ya. Suara kipas sudah terdengar. Coba kita raba menggunakan tangan kita. Apakah ada tanda-tanda dingin? Ya. Kalau kita raba menggunakan tangan, di sini sudah terasa dingin. Untuk memastikan bahwa di sini sudah ada semburan angin, saya coba tes menggunakan korek api ya. Kalau korek api saya ini mati, artinya ada tiupan angin dari lubang tersebut. Oke, korek saya mati, artinya ada tiupan. Oke, setelah kita cek semuanya normal, buat perwisa semuanya sudah mampir di channel Warung Samarinda. Yang belum tekan tombol subscribe-nya tentunya ya, kita tunggu tekan tombol subscribe-nya, aktifkan notifikasi loncengnya, like, komen ya, dan share sebanyak-banyaknya supaya teman kita juga tahu apa yang kalian tahu.